rehabilitasi lagi, rehabilitasi lagi. Kalau begini caranya, publik pasti bertanya, sebenarnya siapa yang mengadili siapa? Ketika sebuah putusan pengadilan tipikor baru berumur hitungan hari, tapi langsung dipoles ulang lewat rehabilitasi presiden, wajar kalau rakyat tertegun. Ada apa dengan penegakan hukum kita? Di Jakarta, mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi baru saja dijatuhi putusan oleh pengadilan tipikor. Dan entah bagaimana, hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat, Presiden Prabowo menandatangani rehabilitasi untuk Ira dan dua pejabat lain, M. Yusuf Hadi dan Heri Muhammad Adi Caksono. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa rehabilitasi ini muncul setelah ada pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR. Lalu Komisi Hukum melakukan kajian sejak Juli 2024, lalu hasilnya diserahkan ke pemerintah, dan Menteri Hukum pun memberi saran kepada Presiden untuk memberikan rehabilitasi. Pada sore ini, saya ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa sehubungan dinamika yang terjadi mengenai permasalahan di ASDP yang telah terjadi di periode bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Untuk itu lebih jelasnya tentang proses kronologi yang terjadi di pemerintah, saya akan minta kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menjelaskan. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani. Oleh Presiden. Selanjutnya, Bapak Menteri Sekretaris Negara akan menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau, jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Nah, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi termasuk dari pakar-pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum,
surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami tambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumidasko. Terima kasih. Tapi disinilah letak masalahnya. Bagaimana 3 orang yang baru diputus pengadilan bisa langsung direhabilitasi? Siapa yang memastikan kajiannya? Siapa yang memastikan prosesnya benar? Dan, yang paling penting, bagaimana penegakan hukum berjalan kalau putusan pengadilan bisa berubah arah secepat itu? Apakah penegakan hukum kita benar-benar berbasis fakta, atau berbasis tekanan? Apakah hukum berjalan dengan standar yang sama untuk setiap warga, atau ada jalur ekspres untuk mereka yang punya akses? Dan pada titik ini, publik kembali bertanya dengan nada satir yang pahit. Jangan-jangan proses hukum kita bukan kacau, tapi memang sengaja dibuat membingungkan? Pertanyaannya tetap menggantung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Dan sampai kapan penegakan hukum dilakukan seperti ini? Dibicarakan di dalam rapat terbatas dan Bapak Presiden memberikan